Selamat pagi, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita memasuki kebaktian pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama memasuki saat teduh. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan. Pada hari perhentian ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Walau ya Tuhan, kami saat ini tidak dapat berkumpul bersama saudara-saudara kami yang seiman, tapi kami percaya Tuhan, Engkau berada di tengah-tengah kami pada saat ibadah ini berjalan. Kami menyerahkan ya Tuhan akan kebaktian pada hari ini ya Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhir. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Saudara-saudara sekalian, pada masa-masa sulit saat ini, janganlah merasa takut atau gentar. Kita sebagai anak-anak Kristus, kita harus maju, berperang, melawan segala ketakutan kita. Mari kita angkat satu pujian KPPK 363. Maju Laskar Kristus. Maju Laskar Kristus, maju berperang, ikut salib Yesus yang memimpinku. Kristus Tuhan Raja, bawa umatnya maju dalam perang, ikut panjinya. Maju Laskar Kristus, maju berperang, ikut panji Yesus, pasti menang. Majulah umatnya, hai bersatulah, nyanyikan pujian, sorak menerang. Mulia bagi Tuhan, Kristus Sang Raja, malaikat dan umatnya bernyanyilah. Maju Laskar Kristus, maju berperang, ikut panji Yesus, pasti menang. Kami mempersilakan jemaat untuk duduk kembali. Nas pembimbing kita pada hari ini kita ambil dari Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai pertolongan dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita jangan sampai dipermainkan oleh iblis. Seberapapun dosa kita, kadang-kadang dalam hati kita selalu bertentangan. Tuhan tidak akan pernah mengampuni dosa-dosa kita. Tapi percayalah bahwa sekalipun dosa kita semerah kermisi,
tapi Tuhan akan memutihkannya bagaikan salju. Mari kita bersama-sama mengangkat satu pujian, Kasih Allah, dari KPPK nomor 27. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam tak berdosa, yang mengutus anaknya, dan kita dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Tuhan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai daun, tiap orang menulisnya. Tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih. Kami boleh menjadi Allah yang hidup, Allah yang peduli kepada kami. Kami yang lemah ini ya Tuhan, senantiasa selalu gagal dalam melakukan firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, atas kasih-Mu, anugerah-Mu yang begitu besar. Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Biarlah Roh Kudus menguatkan akan setiap kami, agar kami boleh hidup berkenan di hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan. Mazmur 37 ayat 27 sampai 28. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kami percaya, jemaat sekalian, saat ini kita bisa berkumpul karena kita merindukan siraman rohani, firman Tuhan. Sebagian firman Tuhan saat ini akan disampaikan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita, mengangkat satu pujian dari KPPK 417. Seperti rusa merindukan air. Kaulah Tuhan
Terima kasih dan syukur kepada Engkau ya Allah Bapa atas hari perhentian ini. Berkatilah ibadah kami, dan sekarang kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Bukalah pikiran kami, berikan Roh Kudus menuntun pikiran dan hati kami. Di dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat 7 hingga 15. Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uriah, orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uriah, orang Het itu, untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu, yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukan secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku telah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir darimu itu akan mati." Kemudian pergilah Natan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uriah bagi Daud sehingga sakit. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah si orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam hidupnya. Haleluya. Saudara sekalian, di dalam kehidupan di dunia ini ada begitu banyak penderitaan dan kesulitan yang dialami oleh seluruh umat manusia. Apalagi di hari-hari belakangan ini, lebih banyak lagi orang-orang yang menderita. Ada satu pertanyaan penting yang diajukan oleh banyak orang. Apakah penderitaan yang dialami oleh manusia itu ada kaitannya dengan dosa manusia? Tentu saja tidak semua penderitaan yang dialami oleh manusia itu adalah akibat langsung dari pelanggaran ataupun dosa yang ia lakukan. Akan tetapi saudara sekalian, adalah baik setiap kali kita menderita, kita introspeksi diri, kita mawas diri. Karena siapa tahu penderitaan yang kita sedang alami itu adalah sebuah teguran Tuhan, bahkan sebuah penghajaran dan hukuman Tuhan atas dosa dan pelanggaran yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan. Apakah betul Tuhan bisa murka kepada umatnya? Sebagian orang berkata, Allah itu kan baik. Dia maha kasih, maha pengampun. Masa sih dia masih bisa murka dan marah kepada umatnya? Terus kalian, hanya menekankan bahwa Allah baik, Allah maha pengampun, dan maha pengasih adalah teologi yang tidak proporsional apabila kita tidak membicarakan tentang Allah yang bisa murka, Allah yang bisa menyatakan amarahnya
ketika manusia memberontak dan berbuat dosa. Nah, sebetulnya bisa saja Tuhan marah kepada umatnya. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan marah dan kemudian mengutuki Adam dan Hawa. Bahkan seluruh keturunan Adam dan Hawa menanggung dosa satu ini. Begitu pula di zaman Nuh, ketika umat manusia memberontak kepada Tuhan, Tuhan menyesal telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu dikatakan memilukan hati Tuhan, dan kemudian Tuhan membinasakan seluruh dunia kecuali keluarga Nuh, saudara sekalian. Dan mari juga kita melihat bagaimana dengan bangsa Israel. Di dalam perjanjian lama, Allah menghukum orang-orang tertentu yang berbuat dosa melawan dia. Kita tahu bagaimana Miriam tiba-tiba menderita kusta karena pelanggaran yang dia lakukan. Begitu pula dengan Gehazi, hamba Nabi Elisa, yang mengambil bagian harta yang bukan menjadi miliknya. Karena ketamakannya itu, maka dia dihukum oleh Tuhan. Ketika Elisa sedang dalam sebuah perjalanan, ada anak-anak yang menghina, yang melakukan bullying terhadap Nabi Elisa. Mereka menyebutnya si botak dan si botak. Saudara-saudara tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba muncul 2 ekor beruang dan mencabik-cabik anak-anak sebanyak 42 orang. Bukan hanya terhadap pribadi-pribadi tertentu. Di dalam perjanjian lama, Tuhan juga marah kepada keluarga-keluarga tertentu. Seperti yang kita lihat di dalam kasus keluarga Daud. Setelah Daud berbuat dosa, Tuhan murka kepada Daud. Dan sekalipun Tuhan akhir mengampuni dosa dari Daud, tetapi apa yang merupakan akibat dari dosa mengikuti Daud seterusnya di dalam sepanjang keturunannya. Dan kita melihat secara keseluruhan bangsa Israel. Di zaman nabi-nabi, bangsa ini berkali-kali dihukum oleh Tuhan karena perlawanan dan pemberontakan mereka. Sampai akhirnya puncaknya bangsa ini ditawan oleh bangsa lain ke Babilonia. Lalu bagaimana nasib bangsa Israel di dalam perjanjian baru? Ketika Tuhan Yesus diadili, orang yang tidak berdosa itu dijatuhi hukuman mati. Sudah tahu apa yang terjadi di hari penghakiman itu? Orang-orang Israel berseru, biarlah darah orang itu ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Sudah tahu apa yang terjadi setelah Yesus dihukum mati? Kira-kira 35 tahun kemudian, bangsa ini dihajar oleh Tuhan, Yerusalem dan bait Allahnya yang megah itu dihancurkan oleh bangsa Romawi. Saudara sekalian, saya meyakini bahwa penghancuran Yerusalem di tahun 70 itu adalah akibat langsung dari dosa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Sangat menarik, saudara. Ada seorang bijaksana bernama Marabar Serapion. Marabar Serapion adalah seorang Syria. Dia adalah seorang yang bijaksana. Ia berusaha untuk menasihati anak-anaknya untuk berperilaku bijaksana. Satu saat dia berada di dalam penjara dan dia menuliskan sepucuk surat untuk anaknya. Surat ini diperkirakan ditulis setelah tahun 73 Masehi. Dan surat ini masih tersimpan di Museum Inggris. Saudara-saudara sekalian, seperti apa kata-kata Marabar Serapion? Berikut ini kutipannya. Keuntungan apa yang diperoleh orang-orang Athena dengan membunuh Sokrates? Bencana kelaparan dan wabah, penyakit menimpa mereka sebagai hukuman atas kejahatan mereka. Keuntungan apa yang diperoleh orang-orang di Samos dengan membakar Pitagoras? Dalam sekejap tanah mereka diliputi oleh pasir. Keuntungan apa yang diperoleh orang-orang Yahudi dengan membunuh raja mereka yang bijaksana? Tidak lama setelah itu, kerajaan mereka dihancurkan. Allah telah membalas kematian ketiga orang bijaksana ini dengan adil. Orang-orang Athena mati kelaparan. Orang-orang Samos ditelan samudera. Orang-orang
Yahudi kalah perang dan terusir dari tanah airnya, terpencar ke seluruh dunia. Tetapi Sokrates tidak binasa. Dia hidup dalam ajaran Plato. Pitagoras tidak binasa. Dia hidup dalam patung Hera. Begitu pula sang raja bijaksana tidak binasa. Dia hidup dalam ajaran yang diberikannya. Saudara-saudara lihat apa yang ditulis oleh Mara Bar Serapion. Dia menggambarkan bahwa apa yang dilakukan oleh orang Yahudi dengan menyalibkan Yesus telah mengakibatkan bangsa ini tercerai-beraikan dan dihukum oleh Tuhan. Saudara sekalian, karena ketidakpercayaan mereka dan karena pemberontakan mereka, maka pada akhirnya bangsa Israel dibuang oleh Tuhan. Dan kemudian Allah mengangkat orang-orang kafir, bangsa-bangsa kafir menjadi umat Allah. Saudara bisa membaca referensi dari bagian ini dalam surat Roma pasal yang ke-11, saudara sekalian. Di Perang Dunia Kedua, ada peristiwa pembantaian terhadap orang Yahudi yang disebut dengan peristiwa Holocaust. Di dalam peristiwa ini, bangsa Jerman membantai 6 juta orang Yahudi. Sehingga ini menjadi sebuah kegelapan di dalam sejarah dunia. Bayangkan, saudara sekalian, 6 juta orang Yahudi dibantai sedemikian rupa. Apakah ini penghukuman Tuhan? Saya kira tidak semua orang Yahudi yang menderita, itu menderita karena dosa mereka. Tetapi saya bisa yakini bahwa karena kesalahan, karena pemberontakan, karena dosa manusia, Yahudi, mereka dihukum. Bukan hanya di dalam perjanjian lama sebetulnya. Di dalam perjanjian baru pun, Allah menyatakan dengan tegas bahwa murka Allah nyata dari surga. Roma 1 ayat 18 dengan tegas mengatakan seperti ini. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Kalau demikian, seperti apakah murka Allah terhadap kejahatan manusia, terhadap dosa dan pemberontakan manusia selama di dunia ini, saudara sekalian? Nah, sekarang ini kita tidak berbicara tentang murka Allah dalam bentuk penghukuman kekal di dalam neraka. Kita hanya mendiskusikan, membicarakan tentang bentuk-bentuk teguran dan hukuman Tuhan selama di dunia ini. Yang pertama, saudara, hukuman Tuhan atau peringatan Tuhan itu bisa dalam bentuk bencana, saudara sekalian. Nah, di dalam perjanjian lama, Tuhan menghukum umatnya, menghukum manusia secara umum, itu menggunakan fenomena alam. Kita tahu ada banjir, longsor, gempa, tsunami, kekeringan, dan masih banyak fenomena alam lainnya yang digunakan oleh Tuhan untuk menghajar orang-orang yang berdosa. Tetapi di zaman sekarang, orang-orang cenderung tidak lagi melihat peristiwa alam yang menimbulkan korban, kematian sebagai sebuah bentuk penghukuman. Kita cenderung hanya melihatnya sebagai sebuah peristiwa alam. Tidak ada hubungannya dengan penghukuman Tuhan. Apakah peristiwa alam tidak ada hukuman Tuhan di dalamnya? Ini pertanyaan yang sangat penting, saudara-saudara sekalian. Nah, untuk menjawab ini, mari kita melihat referensi Alkitab. Uniknya, saudara, di dalam surat Roma 13 ayat 4 dikatakan, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Saudara perhatikan dengan seksama. Firman Tuhan mengatakan bahwa pemerintah itu adalah hamba Allah.
yang dipakai oleh Allah juga untuk menyatakan murkanya atas kejahatan dosa yang diperbuat oleh warga negara itu. Nah, paralel dengan pemerintah yang adalah hamba Allah, saya pikir Tuhan tetap menggunakan hukum alam, peristiwa alam, fenomena alam untuk menyatakan murkanya kepada orang-orang yang berdosa. Walaupun dengan catatan bahwa orang-orang yang ditimpa oleh bencana alam itu belum tentu sepenuhnya karena dia dimurkai oleh Allah. Sama seperti ada kasus tertentu di mana ada orang-orang tertentu dijatuhi vonis, bahkan dieksekusi mati atas kejahatan yang sama sekali tidak ia ataupun mereka lakukan. Dengan kata lain, bisa saja orang-orang yang tertimpa bencana adalah karena dimurkai oleh Tuhan. Karena dosa dan pelanggaran yang mereka lakukan. Terbuka kemungkinan seperti itu. Tapi juga terbuka kemungkinan bahwa orang-orang itu tertimpa oleh bencana semata-mata karena peristiwa alam. Terlepas dari hukuman Allah. Sekalipun fenomena alam yang dipakai oleh Tuhan untuk menghukum orang-orang di dalam perjanjian lama, itu tidak berarti bahwa semua orang yang mengalami fenomena alam itu dihukum oleh Tuhan. Kita mengambil contoh peristiwa 10 tula yang terjadi di negeri Mesir ketika Israel akan keluar dari negara itu. Bukankah Tuhan murka kepada Firaun yang menghalangi umat Israel keluar dari tanah perbudakan? Tuhan memberikan peringatan 1, 2, seterusnya sampai 10 kali. Sebetulnya Tuhan sedang mengingatkan, sedang menginsafkan Firaun agar dia bertobat dan mempersilahkan umat Israel keluar. Intinya ada di situ. Tetapi sebagai akibat dari kekerasan Firaun, maka seluruh, paling tidak banyak ataupun mayoritas orang Mesir mengalami kesulitan, penderitaan karena ulah dari pemimpin mereka. Seperti apakah bentuk dari penghukuman Tuhan? Yang kedua adalah kemiskinan. Tidak selalu kemiskinan yang dialami oleh seseorang ada karena dia berbuat dosa. Saudara sekalian, di dalam banyak kasus, kemiskinan terjadi karena orang malas, karena politik, karena ditipu, karena terjadi resesi ekonomi, karena berjudi, karena peperangan, dan masih banyak lagi. Tetapi, saudara sekalian, tidak tertutup kemungkinan seseorang mengalami kemiskinan, kemelaratan dalam hidupnya, itu karena dia memberontak, berbuat dosa kepada Tuhan. Kita bisa lihat apa yang terjadi dengan anak bungsu itu, saudara sekalian, di dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Ia pergi dengan kekayaan yang penuh dan melakukan begitu banyak dosa dan pelanggaran. Sampai akhirnya dia jatuh miskin karena ulah yang dia lakukan. Begitu pula dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa mendengar di bangsa-bangsa tertentu yang mengambil sikap yang keras terhadap pelaku-pelaku kejahatan, terutama kejahatan ekonomi. Para koruptor dihukum dengan seberat-beratnya, kemudian mereka dimiskinkan semiskin-miskinnya. Dan ini terjadi di banyak negara, saudara sekalian. Mengapa mereka menjadi miskin? Karena mereka melakukan kejahatan ekonomi. Saudara sekalian, bentuk ketiga dari penghukuman Tuhan itu bisa saja dalam bentuk kecacatan. Meskipun tidak semua orang yang lahir tidak sempurna, itu karena dosa orang tua, dosa orang lain, ataupun bukan karena dosa anak yang cacat itu. Ini persis yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus ketika mereka bertemu dengan seseorang yang lahir dalam keadaan buta. Nah, untuk jelasnya, saya akan bacakan Yohanes 9 ayat 1-3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta?"
Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Di dalam kasus ini, jelas dan tuntas bahwa anak itu terlahir dalam keadaan buta, itu bukan karena dosa dia dan bukan juga dosa orang tuanya. Tetapi, saudara, ada kasus-kasus tertentu di mana seorang bisa lahir dalam keadaan cacat karena dosa yang dilakukan oleh orang tuanya. Kasus-kasus khusus ini biasanya terkait dengan penyakit kelamin, di mana pria ataupun wanita melakukan pelanggaran seksualitas sehingga mereka tertular penyakit, dan penyakit itu ditularkan kepada generasi berikutnya. Ada satu hal yang menarik, saudara, di dalam Alkitab. Sebetulnya, apakah anak-anak harus menanggung dosa dan pelanggaran dari orang tua mereka? Ada dua perspektif di dalam hal ini. Saudara sekalian, mari saya bacakan beberapa potong ayat untuk menjelaskan masalah ini. Ulangan 5 ayat 9 berkata demikian. Janganlah sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah, sekarang mari kita bandingkan dengan Yehezkiel pasal 18. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, ada apa dengan kamu sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Sungguh, semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Jelas bahwa hanya orang yang berbuat dosa saja yang akan dihukum. Jadi anak-anak tidak akan menanggung dosa dari ayahnya. Begitu pula sebaliknya. Lalu bagaimana hubungannya dengan ayat sebelumnya yang mengatakan bahwa Tuhan akan menghukum kejahatan seorang bapa kepada generasi berikut dan berikutnya? Perhatikan dengan sesama, saudara. Sebetulnya, saudara, ada dua perspektif di dalam hal ini. Yang pertama, itu berkaitan dengan hukum rohani. Pemberontakan seseorang menyembah kepada ilah, itu adalah berkaitan dengan hukum ilah, hukum rohani. Maka itu Tuhan marah kalau seseorang berbuat dosa, dan Tuhan tidak sungkan-sungkan untuk menghukum beberapa generasi berikutnya. Akan tetapi, di dalam Yehezkiel, ini berbicara tentang hukum sipil, saudara. Hukum yang mengatur perbuatan masyarakat sipil. Tentu saja, dalam hukum sipil, seorang anak tidak akan menanggung dosa dari orang tuanya. Jadi ada perbedaan dalam hal ini. Terus kalian. Bentuk keempat dari hukuman Tuhan itu bisa dalam bentuk kecelakaan. Dengan catatan bahwa belum tentu bahwa semua orang yang mengalami kecelakaan itu adalah karena dosa. Jangan lupakan itu, saudara. Tetapi terbuka kemungkinan bahwa orang yang mengalami kecelakaan itu orang yang melakukan sebuah dosa tertentu. Karena itu Tuhan mengingatkan orang itu. Tuhan bahkan menghajar orang itu. Perhatikan dengan sesama apa yang terjadi dengan Yunus. Ketika dia melawan Tuhan, menjauhkan diri dari panggilan Tuhan, Tuhan mendidiknya dengan cara menurunkan badai sehingga kapal yang ditumpanginya menjadi bermasalah di dalam pelayaran itu. Bukan hanya itu. Berikutnya kita tahu bagaimana Yunus akhirnya harus ditelan oleh seekor ikan yang sangat besar. Ini sebuah kecelakaan yang terjadi pada diri Yunus semata-mata karena pemberontakan dia, perlawanan dia terhadap Tuhan yang memanggilnya untuk pergi ke Niniwe.
peristiwa kecelakaan yang merupakan penghukuman juga terjadi kepada Usa ketika ia menyentuh tabut perjanjian yang diangkut dengan kereta lembu yang tergelincir. Dan saat itu Tuhan menghukum Usa dan dia mati seketika. Walaupun dia tidak sengaja menyentuh, bahkan dia mempunyai niat yang baik untuk menyelamatkan tabut perjanjian agar tidak terjatuh ke tanah, tetapi Tuhan tetap konsisten dengan apa yang telah diucapkan. Sesuatu yang tidak boleh disentuh, kalau disentuh akan mati, dan itu betul-betul terjadi kepada Usa. Satu kali ada seseorang mengirim surat kepada pendeta Billy Graham almarhum. Orang ini mengatakan bahwa dia baru saja keluar dari rumah sakit dan mengalami sebuah kecelakaan yang sangat-sangat mengerikan. Polisi heran, kenapa dia bisa selamat dalam kecelakaan yang begitu hebatnya. Dan orang ini mengatakan bahwa selama ini dia tidak terlalu peduli soal Tuhan, soal kerohanian. Dan pertanyaannya kepada Billy Graham adalah, apakah Tuhan sedang menegur dia melalui peristiwa kecelakaan itu? Billy menjawab, saya yakin Tuhan sedang berbicara kepada engkau. Tuhan sedang memberitahukan engkau bahwa hidup ini begitu singkat. Dan yang kedua, Tuhan sedang menunjukkan belas kasihannya yang besar kepadamu. Tuhan tetap mengasihi engkau, memberi kesempatan kepada engkau untuk mendapatkan keselamatan. Karena itu, Billy menganjurkan orang ini untuk terimalah Yesus dan carilah sebuah gereja supaya engkau bisa bertumbuh di sana. Menarik sekali, Billy Graham mengutip sebuah ayat untuk menjawab orang ini. Yehezkiel 33 ayat 4 yang berkata seperti ini. Kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala itu, tapi ia tidak mau diperingatkan, sehingga sesudah pedang itu datang, ia dihabiskan. Darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Billy Graham mengutip ayat ini untuk mengingatkan bahwa seseorang kalau diberikan peringatan, mesti memberikan respon yang baik. Kalau tidak, sesuatu yang buruk akan terjadi kepadamu. Dengan kata lain, saudara, Billy Graham sedang mengatakan bahwa kecelakaan yang dialami oleh orang itu adalah sebuah peringatan Tuhan. Bahkan mungkin juga hukuman Tuhan untuk orang itu. Sekarang yang kelima, peringatan bahkan hukuman Tuhan itu bisa dalam bentuk penyakit. Sekali lagi, tidak semua sakit penyakit itu karena hukuman Tuhan. Tetapi terbuka kemungkinan seseorang dihukum oleh Tuhan, ataupun yang kalau lebih ringan lagi, ditegur oleh Tuhan melalui sakit penyakit. Di Perjanjian Lama ada begitu banyak kasus penyakit sampar yang ditimpakan kepada umat Allah ketika mereka memberontak kepada Tuhan. Begitu pula tadi saya sudah menyinggung bahwa Miriam dihukum oleh Allah. Itu sebabnya ia menderita penyakit kusta. Begitu pula dengan Gehazi di dalam peristiwa penyembuhan Naaman. Di dalam kasus-kasus khusus, sakit sebagai hukuman Tuhan itu dapat kita lihat dalam kasus orang-orang yang melakukan perzinahan. Orang-orang tertentu akan menderita penyakit kelamin. Bahkan sampai ada orang yang tertular penyakit HIV/AIDS. Walaupun tidak semua orang yang menderita penyakit ini karena melakukan perzinahan, tetapi terlalu banyak kasus di mana orang-orang yang melakukan perzinahan akhirnya tertular penyakit yang mematikan ini. Saudara sekalian, sekarang kita tiba pada kesimpulan sederhana bahwa sekalipun penderitaan yang dialami oleh kita dan orang-orang itu belum tentu ada hubungannya dengan dosa secara langsung. Tapi terbuka kemungkinan memang ada pelanggaran yang telah kita lakukan, bahkan dosa yang telah kita lakukan, dan Tuhan sedang menegur kita, bahkan sedang menghajar kita. Kalau itu yang terjadi, bagaimana baiknya kita bersikap, saudara-saudara sekalian? Ada orang tertentu ketika mengalami penderitaan, justru mempertanyakan, di mana Tuhan? Apakah Tuhan ada?
Kalaupun dia ada, apakah dia maha kuasa? Kalaupun dia maha kuasa, kalaupun dia ada, apa dia peduli dengan saya? Saudara-saudara sekalian, kalau kita menderita karena ulah kita, apa pantas kita mempertanyakan Tuhan ada atau tidak ada? Apa baik kita mempertanyakan Tuhan peduli pada kita atau tidak? Apa wajar kita mempertanyakan Tuhan ada atau tidak ada? Karena kita sedang menderita. Justru karena kita dihukum oleh Tuhan. Ini respon yang keliru, saudara-saudara sekalian. Apalagi kalau kita sampai pada kesimpulan Tuhan jahat, Tuhan tidak peduli. Mengapa Tuhan menghukum saya? Ini sama seperti kita menuduh seorang polisi ataupun jaksa ataupun KPK itu jahat kepada kita ketika kita ditangkap. Saudara-saudara, kalau kita melakukan kejahatan lalu kita ditangkap, itu bukan karena aparat itu jahat. Justru karena kita yang melakukan kejahatanlah yang membuat mereka bertindak terhadap kita. Jadi sangat tidak relevan kalau kita menderita dan kita dihukum oleh Tuhan, lalu kita mempertanyakan eksistensi Tuhan, meragukan keberadaannya, dan meragukan kepeduliannya kepada kita. Ini sikap yang salah. Sikap yang salah yang kedua adalah yang marah kepada Tuhan. Kalau yang tadi mempertanyakan kehadiran Tuhan, keberadaan Tuhan. Dan yang kedua adalah ada orang tertentu yang marah kepada Tuhan. Kurang apa saya Tuhan? Saya sudah banyak melakukan ini dan melakukan itu. Iya, mungkin kita melakukan banyak hal untuk Tuhan. Itu menurut kita. Tapi belum tentu kita betul-betul melakukannya untuk Tuhan. Seringkali kita melakukan sesuatu untuk kepentingan kita. Kita berharap Tuhan memberkati kita. Kita berharap bisa mendapatkan keselamatan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Apa betul kita berbuat untuk Tuhan? Belum tentu, saudara. Dan kalau kita dihajar oleh Tuhan, apa pantas kita marah kepada Tuhan? Dan orang yang dihajar oleh Tuhan seharusnya tidak marah kepada Tuhan. Karena ketika Tuhan menghajar kita, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dan dia tahu bagaimana cara memperlakukan kita. Karena orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dan tidak mengenal diri dengan baik, itu akan mengeluh, protes kepada Tuhan ketika Tuhan mendisiplinkan dirinya. Sikap yang paling baik ketika kita sedang menderita adalah melakukan kontemplasi, memeriksa diri, mawas diri. Di dalam kontemplasi, perenungan yang kita lakukan, ternyata selama ini kita tidak melakukan sesuatu yang tidak patut, tapi kita menderita. Nah, dalam hal ini kita berserah kepada Tuhan. Sama seperti Yusuf yang berserah kepada Tuhan. Yang membiarkan Tuhan menuntun kemanapun Tuhan menghendakinya. Sebaliknya, di dalam kontemplasi kita, ternyata kita tahu, kita telah melakukan banyak hal yang salah. Kita mengabaikan Tuhan. Kita melakukan sesuatu yang lalim. Kita menghina orang. Kita merendahkan orang. Dan kita tidak mengindahkan kekudusan yang dituntut oleh Tuhan. Itu berarti kita di dalam kondisi bersalah, berdosa kepada Tuhan. Maka yang harus kita lakukan adalah bertobat. Yehezkiel 33 ayat 11 berkata seperti ini. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Dalam ayat ini jelas dikatakan bahwa Tuhan tidak berkenan atas kematian orang fasik. Yang Tuhan berkenan, yang Tuhan kehendaki adalah supaya orang fasik bertobat. Nah, ini yang harusnya kita lakukan. Kita menghargai kesempatan kebaikan Tuhan ini. Saudara sekalian, kepada Nabi Yunus Tuhan sampaikan bahwa kejahatan kota Niniwe telah sampai ke hadirat Tuhan. Dan Tuhan bersiap-siap untuk menghancurkan
membinasakan Niniwe. Sekalipun berliku, pada akhirnya kita tahu bahwa Yunus sampai ke kota Niniwe, dan akhirnya bangsa Niniwe bertobat, dari raja sampai rakyat, dan semua berpuasa, raja sampai binatang berpuasa. Dan Tuhan menyesal, dan akhirnya Tuhan tidak jadi membinasakan Niniwe. Peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, saudara-saudara sekalian. Sekalipun kita berdosa, bersalah, Tuhan sedang menghajar kita, bahkan Tuhan sedang menghukum kita. Kalau kita bertobat seperti bangsa Niniwe, Tuhan akan mengurungkan hukuman itu. Orang-orang yang mempelajari sejarah gereja Amerika pasti akan tahu seorang pendeta bernama Jonathan Edwards. Dia inilah yang melakukan kebaktian kebangunan rohani yang terjadi besar-besaran di Amerika. Saudara-saudara sekalian, tanggal 8 Juni tahun 1741, ia berkhotbah dengan judul Manusia yang Berdosa di Tangan Allah yang Murka. Ketika dia sedang berkhotbah, saudara, orang menangis, histeris dan berseru-seru. Apa yang harus saya lakukan supaya saya diampuni, supaya saya diselamatkan? Saudara-saudara, orang mengalami kebangunan rohani pada waktu itu. Orang menyadari betapa mengerikannya jika Tuhan marah dan Tuhan murka atas setiap dosa dan pelanggaran. Jonathan Edwards dalam khotbahnya itu berusaha untuk menenangkan jemaat, tapi tidak bisa lagi. Semua orang menangis, terseduh-seduh, dan memohon pengampunan Tuhan. Akhirnya terpaksa Jonathan Edwards mengakhiri khotbahnya. Tapi melalui peristiwa itu terjadilah kebangunan rohani yang luar biasa, saudara sekalian. Amerika, bahkan sampai ke Eropa, orang-orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh serius, sungguh-sungguh dahsyat. Bahkan ada satu cerita, dalam 1 tahun, ada satu kota, hampir semua pria dewasanya mengalami pertobatan karena pelayanan Jonathan Edwards. Saudara, menyadari Allah yang kudus, yang murka, dan akibat yang begitu radikal yang bisa terjadi menyebabkan orang-orang akhirnya. Nah, saudara-saudara lihat, dari perenungan ini saya berharap kita semua memberikan waktu khusus untuk berenung. Jika kemarin, jika waktu-waktu yang lampau kita menderita, jika sekarang kita sedang menderita, ataupun ke depan kita menderita, jangan lupa kita gunakan waktu untuk mencari wajah Tuhan, untuk memeriksa diri kita. Adakah kita telah bersalah kepada Tuhan? Dan jika kita mendapatkan diri kita telah jauh dari hadapan Tuhan, mengabaikan Tuhan, bahkan melecehkan Tuhan dalam hidup kita, menganggap Tuhan tidak hadir dalam hidup kita, dan tidak melibatkan Dia dalam hidup kita, adalah waktunya bagi kita untuk berbalik kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan, menyesali pelanggaran dan dosa yang kita lakukan. Tuhan pasti akan memulihkan hidup kita lagi. Semoga Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk banyak ayat firman Tuhan yang mengingatkan kami, menegur kami. Tolong kami untuk mampu melakukan kontemplasi, perenungan yang mendalam. Di mana posisi kami di hadapan Tuhan? Adakah kami telah berbuat salah dan Tuhan mendidik kami, bahkan menghajar kami ketika kami berdosa pada Engkau? Bantu kami untuk mampu mawas diri dan mengambil sikap yang pas ketika kami di mana posisi kami di hadapan Tuhan. Pimpinlah hidup kami. Terima kasih untuk teguran buat kami pada hari ini. Dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari saudara-saudara sekalian, kita bersama-sama dengan gereja segala tempat di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kita mengikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kaklik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tiba saatnya kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan untuk membawa persembahan sebagai ucapan syukur atas anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Saudara-saudara dapat mentransfernya melalui rekening di bawah kaca ini. Juga dapat menyerahkan ke tata usaha gereja setiap hari Selasa sampai hari Minggu dari jam 9 sampai jam 4. Sebagai nas persembahan diambil dari Mazmur 30 ayat 5. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan, akan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk memberikan apa yang sebenarnya semua juga berasal daripada Tuhan. Kiranya kalau Tuhan pakai apa yang kami berikan ini untuk memperluas pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Ya Tuhan memberkati ya Tuhan. Akan setiap tangan-tangan yang memberi maupun tangan-tangan yang belum sempat memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara sekalian, kita mengangkat satu pujian untuk mengantar persembahan kita. Serahkan bagi Yesus semua yang kumiliki, pikiran perbuatanku, ku serahkan bagimu. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Semenjak ku pandang Yesus, ku sambahkan dunia. Bila ku ingat salibmu, kau menjadi milikku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Mari jemaat, kita bangkit berdiri untuk mengakhiri kebaktian pada hari ini. Doa berkat dan doa syafaat akan dipimpin oleh hamba Tuhan. Saudara sekalian, mari kita naikkan doa kita. Bapa surgawi, kami datang padamu, memohon belas kasihan Tuhan buat kami semua ya Bapa. Kami membutuhkan penyertaan Tuhan senantiasa, dan kami bersyukur dan bersukacita atas janji Tuhan Yesus menyertai dimanapun kami berada. Bapa surgawi, berbelas kasihanlah kepada setiap orang di antara kami yang sedang bergumul. Berikanlah solusimu yang terbaik ya Bapa di dalam kesulitan yang kami alami. Bapa, kami berdoa untuk
pemberitaan Injil yang dilakukan oleh gereja-gereja Tuhan. Kami berdoa kiranya ada muncul kesadaran baru agar orang-orang mulai menyadari pentingnya memberitakan Injil. Sebab dengan memberitakan Injil lah ada harapan, ada berita baik, ada keselamatan yang disampaikan kepada masyarakat yang mencari jalan keluar. Bapa, kami berdoa kiranya Engkau memberkati siaran radio, siaran televisi, media cetak, termasuk media online saat ini, media sosial, menjadi sarana yang baik untuk memberitakan Injil. Kami berdoa biarlah Tuhan melindungi hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang berada di front terdepan untuk memberitakan Injil. Biarlah Tuhan kuat kuasa-Mu diberikan kepada mereka yang melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Tuhan berkati gereja-gereja yang teraniaya, dimanapun ya Tuhan, hadirlah dan lawatlah agar mereka dilindungi dan menjadi kesaksian yang baik di dalam pelayanan mereka ya Bapa. Cukupkanlah segala kebutuhan hamba-hamba-Mu di kampung-kampung, di kota-kota, dimanapun berada ya Bapa. Bapa, kami berdoa untuk pandemi yang sudah berlangsung begitu lama. Tuhan, kami berdoa kiranya setiap orang dimampukan untuk bertahan di dalam kondisi sulit ini. Biarlah setiap orang boleh mempunyai kekuatan, kesehatan, baik fisik maupun mental di dalam kondisi yang terbatas ini ya Bapa. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk gereja-Mu. Tuhan berkati dimanapun berada, bila gereja-gereja boleh terus melayani dengan cara yang terbatas sekalipun ya Bapa. Melayani umat-Mu, memberitakan Injil, dan melayani orang-orang yang membutuhkan pelayanan ya Bapa. Berikanlah hikmat, berikanlah kesempatan yang baik untuk menjadi kesaksian yang indah bagi orang yang tidak mengenal Tuhan. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa yang berlimpah, kasih karunia dari Kristus Tuhan yang menyelamatkan kita, persekutuan, berhimpunan bersama dengan Allah Roh Kudus, ada bersama dengan saudara-saudara sekalian, dari saat ini sampai selama-lamanya. Silakan duduk kembali. Saat teduh, ibadah kita selesai. Tuhan memberkati saudara sekalian.